Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah begitu banyak Allah menganugerahkan rahmat, nikmat, dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua dengan mudahnya melangkahkan kaki menuju ke tempat yang mulia ini dengan tanpa suatu rintangan apapun. Itu sudah merupakan suatu rahmat, nikmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana masih belum bisa melakukan hal yang seperti jamaah lakukan. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan dan suri tauladan beliau kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram bab waktu sholat. Wa an Abi Mas'udin, dan dari Abi Mas'ud radhiyallahu, semoga meridhoi Allah taala maha tinggi Allah, anhu dari Ibni Mas'ud, qala berkata Ibni Mas'ud, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali, lebih utamanya amal, as-sholatu, yaitu sholat, fi awali waktiha, di awal waktunya sholat. Rawa telah meriwayatkan akan hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wal Hakim, dan Hakim, wa sahhaha, dan telah mensahihkan akan hadis, wa asluhu, dan aslinya hadis, fi sahihaini, di dalam sahihain atau Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat tepat waktu. Jadi jangan sampai mengakhir-akhirkan waktu. Meskipun di hadis-hadis sebelumnya dijelaskan bahwa misalnya kita sholat duhur kemudian dapat 1 rakaat sudah azan asar, maka termasuk masih mendapatkan waktu sholat duhur. Begitu juga waktu kita sholat asar kemudian dapat 1 rakaat, bahkan di dalam hadis yang lain 1 kali sujud sudah dianggap 1 rakaat, maka dianggap masih menjumpai waktu sholat asar ataupun duhur, meskipun baru 1 kali sujud, karena dianggap sebagai 1 rakaat. Akan tetapi meskipun itu diperbolehkan, menurut hadis ini afdhalul a'malis sholati fi awwali waqtiha. Nah, jadi afdhalul a'mali, lebih utamanya perbuatan as-sholatu, yaitu sholat. Jadi lebih utamanya perbuatan yaitu sholat adalah di tepat waktunya, di awal waktunya. As-sholatu fi awwali waktiha, yaitu sholat tepat waktu, bukan diakhirkan. Meskipun itu diperbolehkan, akan tetapi tidak dianjurkan untuk mengakhirkan, karena seutama-utamanya sholat adalah sholat tepat waktunya. Wa an Abi Mahdura, dan dari Abi Mahdura, anan Nabi, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, awalul wakti, pertamanya waktu, ridwanullahi,
keridhaan Allah, wa ausatuhu dan pertengahannya waktu rahmatullahi rahmat Allah, wa akhiruhu dan akhirnya waktu afuwahi yaitu ampunan Allah. Akhraja telah meriwayatkan akan hadis ad-Daruqutni bisanadin dengan sanad doif jidan sungguh. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat di awal waktunya. Di sini dijelaskan sholat di awal waktu akan mendapatkan keridhaan Allah, sedangkan sholat di pertengahan waktu akan mendapatkan rahmat Allah, wa akhiruhu dan sholat di akhir waktu akan mendapatkan pengampunan Allah. Akan tetapi hadis ini dhaif. Tapi dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa tetap awal waktu, yaitu sholat di awal waktunya atau tepat waktu, itu lebih utama dibanding dengan pertengahan maupun apalagi di akhir-akhir waktu. Wali Tirmidzi dan hadis untuk Tirmidzi min hadis Ibnu Umar dari hadis bin Umar nahwuhu seperti hadis di atas. Dunal ausati akan tetapi tanpa kalimat al-ausati yaitu pertengahan. Al-ausati wa ausatuhu rahmatullahi tidak ada al-ausati, jadi langsung dari awal waktu ke akhiruhu. Wahwa do'ifun, wahwa dan hadis do'ifun, do'if aidon juga. Akan tetapi hadis ini juga do'if sehingga tidak bisa kita jadikan pegangan. Akan tetapi dari hadis yang sebelumnya tetap menunjukkan bahwa sholat di awal waktu lebih utama dibanding dengan sholat di pertengahan maupun di apalagi di akhir waktu. Wa ani Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar radhiyallahu semoga meridhoi Allah ta'ala maha tinggi Allah anhuma dari keduanya yaitu Ibnu Umar dan Umar anan Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata tidak ada sholat ba'dal fajri setelah fajar illa sajdataini kecuali 2 sujud atau 2 rakaat. Kecuali 2 rakaat. Yang dimaksud di sini adalah 2 rakaat subuh. Akhraja telah meriwayatkan akan hadis al-khamsatu imam 5 illa Nasai kecuali Nasai wa fi riwayatin dan di dalam riwayat Abdurrazzaq wa fi riwayati Abdurrazzaq dan di dalam satu riwayat dan di dalam riwayat Abdurrazzaq la sholata tidak ada sholat ba'da tulu'il fajri setelah terbitnya fajar illa raq'atail fajri kecuali 2 rakaat fajar. Kecuali 2 rakaat fajar yaitu 2 rakaat subuh. Jadi setelah terbit fajar tidak ada sholat kecuali sholat 2 rakaat sholat fajar. Wa mithluhu dan seperti hadis di atas lidzaruqutni untuk riwayat Daruqutni an Amr bin al-As dari Amr bin As radhiyallahu anhu radhiya semoga meridhoi Allah anhu dari Amr bin As. Ada juga hadis yang serupa yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Amr bin As radhiyallahu an
isinya sama, bahwa tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat, yaitu 2 rakaat fajar. Wa an Umi Salamah, dan dari Umi Salamah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah wa Allah ta'ala maha tinggi Allah, anha dari Umi Salamah. Qalat, berkata Umi Salamah, sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al asra, akan sholat asar. Tsumma dakhala, kemudian masuk Nabi baiti, akan rumahku, fasolla, maka sholat Nabi rakaataini, 2 rakaat. Fasa'altu, maka bertanya saya, hu, akan Nabi, faqala, maka bersabda Nabi, sughiltu, menyibukkan saya, an rakaataini, dari 2 rakaat, ba'da duhri, setelah duhur. Fasola itu, maka sholat saya, huma, akan keduanya, yaitu 2 rakaat, al-an, sekarang. Fakultu, maka berkata saya, afanaqdi, apakah kami mengqadha, hima, akan keduanya, idza fatata, apabila tidak melakukan keduanya, tidak menjalankan keduanya. Qala, bersabda Nabi, la, tidak, akhraja, telah meriwayatkan, wa, akan hadis, Ahmadu, Imam Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat asar kemudian masuk ke rumah Ummi Salamah. Kemudian Ummi Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi menjawab atau bersabda, sughiltu an rakaataini ba'da duhri fasolaituhuma al-an. Saya tadi sibuk mau melakukan sholat duhur 2 rakaat ba'da duhur, ba'diyah, sholat rawatib ba'da duhur, ba'diyah duhur, maka aku melakukan sekarang. Kemudian Ummi Salamah bertanya lagi, afanaqdihima idza fatata, apakah kami mengqadhonya juga jika kami tidak melakukannya atau tidak sempat melakukan sholat ba'diyah duhur? Qala la, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, la, tidak. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi mengqadha, karena kadang sholat sunnah bagi umatnya itu hukumnya sunnah, tetapi bagi Nabi Muhammad SAW bisa berubah menjadi wajib. Sehingga meskipun ketika beliau tidak sempat melakukan atau lupa melakukan itu, maka beliau akan mengqadha di waktu-waktu yang lain. Tetapi di sini jelas umatnya, ketika Ummi Salamah menanyakan apakah kami harus mengqadhonya ketika kami tidak melakukan, malah Nabi bersabda, la, tidak. Artinya apa? Nabi boleh melakukan mengqadha sholat sunnah yang beliau tidak sempat melakukan, seperti duhur, ba'diyah duhur, atau jadi ba'diyah duhur dilakukan setelah sholat asar. Ini Nabi pernah melakukan. Akan tetapi ketika Ummi Salamah bertanya, la, apakah kami harus melakukan seperti itu? La, tidak. Artinya tidak diwajibkan bagi umatnya untuk mengqadha sholat sunat ba'diyah atau sholat sunat rawatib lainnya ketika tidak sempat melakukannya, atau lupa melakukannya, atau sibuk pada saat mau melakukannya.
Sekali lagi tidak diwajibkan, bahkan Nabi di sini mengatakan la, tidak. Sekali lagi tidak dianjurkan untuk mengqadha sholat sunat rawatib baik ba'diyah maupun qobliyah. Wali Abi Dawud, dan dari Abi Dawud, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah taala maha tinggi Allah, anhu, dari Aisyah, bimaknahu, dengan makna yang sama dengan hadis di atas. Artinya sekali lagi ada beberapa kesimpulan yang dari pertemuan ini. Yang pertama, sholat di awal waktu lebih utama dibanding dengan di pertengahan maupun di akhir, atau apalagi di akhir. Jadi saya ulang lagi kesimpulan dari pertemuan hari ini, bahwa sholat di awal waktu lebih utama dibanding dengan sholat di pertengahan apalagi di akhir waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada sholat setelah terbit fajar illa rok'atail fajri, kecuali 2 rakaat fajar, kecuali sholat subuh, atau ya kecuali la sholat ba'dal fajri illa sajdatain, kecuali 2 rakaat subuh. Kemudian yang berikutnya kesimpulannya adalah, bagi Nabi boleh melakukan untuk qadha sholat sunnah rawatib. Contohnya di sini adalah Nabi mengqadha sholat sunat ba'diyah duhur 2 rakaat dilakukan setelah sholat asar. Akan tetapi beliau tidak menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan hal yang sama. Jadi 3 kesimpulan itu. Yang pertama saya ulang lagi karena ini bab waktu sholat di bab yang terakhir atau hadis yang terakhir, bahwa pada pertemuan kali ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, sholat di awal waktu lebih utama. Yang kedua, tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat subuh. Kemudian yang ketiga, Nabi boleh melakukan mengqadha sholat sunnah rawatib, tetapi tidak dianjurkan bagi umatnya untuk melakukan mengqadha sholat sunnah rawatib. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.